Jika ada tim yang benar-benar serius menantang Arsenal dalam perburuan Liga Premier, itu adalah Manchester City. Skuad mereka sudah sangat bagus, dan sekarang mereka menambahkan salah satu pemain terbaik di Liga Premier pada jendela transfer Januari. Itu adalah suatu kegembiraan bagi para penggemar akan keseriusan tim kesayangannya. Lantas, apa saja yang membuat City menjadi penantang serius Arsenal? Mari kita bahas. Kita awali dengan Semenyo. Dia tampil gemilang untuk Bournemouth. Itu adalah musim individu terbaik dalam kariernya, dan sekarang ia berada di City. Dan ia sudah mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan pertamanya untuk klub barunya. Bahkan, dia hampir mencetak 3 gol, tetapi orang-orang di VAR membatalkannya. Tapi Semenyo adalah tipe pemain yang dibutuhkan tim ini. Karena City memiliki banyak pemain teknis yang hebat. Mereka punya Doku, mereka punya Foden dan Ryan Cherki. Tapi yang mereka butuhkan lebih banyak adalah kecepatan dan kekuatan, serta seseorang yang bisa bermain secara vertikal. Coba Anda lihat semua pemain City. Sebagian besar dari mereka lebih baik dengan bola di kakinya daripada menggiring bola di belakang. Bahkan Doku, dia punya akselerasi yang bagus. Dia bisa menggiring bola di belakang, tapi dia paling bagus dengan kecepatan kakinya dan dribbling. Jadi, mereka tidak punya siapapun yang bisa menggiring bola di belakang Erling Haaland. Tapi sekarang ada seseorang selain Haaland yang bisa menghukum tim secara vertikal. Dia bisa menggiring bola di belakang dan dia menekan. Jadi Semenyo memberi City kecepatan, memberi kekuatan, dan memberi City kemampuan mencetak gol yang sangat penting. Jika City ingin bangkit dan mengejar Arsenal, Semenyo akan menjadi kunci. Karena seperti yang kita lihat di awal musim, tidak berkelanjutan bagi Haaland untuk mencetak semua gol karena ia sedikit melambat. Untuk menjadi tim penantang gelar, urusan gol tidak seharusnya mengandalkan satu pemain saja. Dan Semenyo akan membantu hal itu. Dia sangat bagus dalam mengontrol bola, dan ia memiliki posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti sebagai pemain sayap. Tim City ini membutuhkan lebih banyak pemain yang dapat meningkatkan kekuatan fisik tim. Karena saya ingin melihat Cherki di tengah, dengan Doku di sebelah kiri, lalu Semenyo di sebelah kanan, dan kemudian Haaland di depan. Coba bayangkan, memberi Cherki di posisi playmaker diapit 2 pemain cepat, maka itu akan membuat repot pertahanan lawan. Dan bagi Semenyo, saya menyoroti kecepatan dan kekuatannya, tapi dia juga sangat bagus dalam mengontrol bola. Dia bisa melakukan kombinasi di ruang-ruang kecil itu, dan ini akan membantu tim. Nah, yang hebat dari dia adalah ia mendapati posisi sayap kanan. Dengan kaki kiri, ada Jeremy Doku yang dengan mudah menjalani musim terbaik dalam kariernya di Manchester City. Bagi saya, Jeremy adalah pemain terbaik dalam 5 meter pertama, dan saya pikir ia bermain sangat bagus sebelum cedera. Itu benar-benar sedikit menghambat perkembangannya, tapi sejak ia kembali, ia benar-benar berkembang pesat. Hal pertama yang Anda perhatikan tentang Doku musim ini adalah akhirnya dribblenya menghasilkan peluang nyata. Kita semua melihat gol yang ia cetak melawan Liverpool, dan yang lebih penting ketika ia sampai di garis akhir, umpan-umpan baliknya dimanfaatkan oleh pemain City lainnya. Lantaran Doku sangat bagus di ruang sempit, ia hampir sempurna sebagai pemain sayap yang lincah. Dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bisa membuka blok pertahanan rendah sendirian. Lawan bisa saja menempatkan 2 atau 3 pemain untuk menjaganya, dan ia masih mampu menemukan sedikit ruang. Doku selalu berada di puncak dalam hal dribble, dan dribble. Dia selalu berada di puncak dalam hal dribble, dan ia melakukannya dengan cepat dan konsisten selama 90 menit. Yang harus ia lakukan hanyalah mengubah dribble itu menjadi gol, menjadi assist, dan menjadi peluang. Misalnya gol Semenyo melawan Newcastle, Doku tidak akan mendapatkan assist, tetapi permainannya lah yang menciptakan peluang itu. Tetapi seperti yang telah kita lihat musim ini, Pep Guardiola lebih bersedia untuk menyesuaikan gaya permainannya yang sedang tren di sepak bola. Itulah mengapa tim ini menjadi lebih fisik dan lebih langsung. Itulah mengapa mereka memainkan lebih sedikit umpan, mencari permainan yang kurang rumit, dan lebih fokus untuk maju secepat mungkin. Sebagai seseorang yang hanya menikmati menonton pertandingan City, ini bagus, karena ada saat-saat di tahun-tahun sebelumnya di mana City mendominasi, sedikit agak membosankan karena tim-tim lawan datang hanya dengan bertahan total dan berdoa agar mereka tidak kebobolan. Pada dasarnya, setiap tim bermain melawan City dengan harapan tidak kalah, lalu mencoba untuk menang. Jadi menarik untuk melihat City bermain sedikit lebih langsung, sedikit lebih bergaya serangan balik. Dan mudah untuk bermain dengan penuh gaya ketika tim ini memiliki pemain seperti Cherki.
Dia adalah salah satu talenta terbesar yang pernah saya lihat, secara teknis dan individual. Seiring berjalannya waktu, pemain ini semakin beradaptasi dengan gaya Pep Guardiola, dan ia perlahan semakin baik. Maksud saya dia sangat bagus di ruang-ruang sempit ini, dan dia mahir menggunakan kedua kaki, jadi ia bisa menghukum lawan dari arah manapun. Dan kita telah melihatnya musim ini. Dia benar-benar bagus, dan seperti yang saya katakan, saya ingin melihat lebih banyak penampilannya di posisi belakang Haaland. Maksud saya jika itu adalah pertandingan di mana Pep benar-benar ingin menguasai bola dan dapat dengan mudah memainkan Cherki di sayap. Kemudian ada pertandingan di mana umpannya menemukan pemain yang berlari, seperti yang kita lihat di pertandingan melawan Bournemouth beberapa waktu lalu. Bagaimana dengan Phil Foden? Sekarang Foden sedikit melambat. Di awal musim ia terlihat luar biasa. Jadi fakta bahwa City memiliki kemewahan untuk dapat merotasi Foden dan Cherki untuk memainkan mereka bersama. Kita melihat bahwa orang-orang ini dapat hidup berdampingan. Orang-orang mencoba melukiskan narasi ini lagi bahwa Pep hanya dapat memainkan satu atau yang lain. Tetapi kita telah melihat keduanya di lapangan pada saat yang sama menghancurkan tim. Misalnya gol sundulan Phil Foden dari umpan ajaib Ryan Cherki. Betapa ajaibnya duet mereka berdua. Dan itulah yang saya sukai dari tim City saat ini. Ada beberapa elemen tim yang sangat berbeda dengan Pep, tetapi kemudian Anda mendapatkan momen-momen ini di mana tim ini sangat bergaya, seperti ketika Cherki melakukan umpan 1-2 kecil dengan Rico Lewis dan Phil Foden. Sekarang Haaland adalah pemain lain yang sedikit melambat. Maksud saya di awal musim ia tampak berada di jalur yang tepat untuk bahkan melampaui musim treble yang luar biasa. Saya pikir karena tidak ada pemain pengganti untuknya, ia sedikit kelelahan. Saya yakin Pep bahkan keluar setelah pertandingan dan membicarakan hal ini. Tapi bagaimanapun juga Haaland sangat berguna bahkan ketika ia tidak mencetak gol. Dia hebat dalam bertahan dari bola mati. Dia akan selalu menarik perhatian para bek. Dan itu akan membuka ruang untuk pemain seperti Semenyo, Jeremy Doku, Cherki, dan Foden. Karena tidak peduli berapa banyak gol yang ia cetak, tidak peduli apakah ia dalam performa terbaiknya atau performa terburuknya, tidak ada bek tengah yang akan membiarkan Erling Haaland bebas. Jadi dia akan selalu memiliki daya tarik yang akan menarik semua orang kepadanya, dan pemain City lainnya yang dapat memanfaatkan peluang itu. Lini tengah City juga terlihat bagus. Ada Rodri yang akhirnya kembali dan bermain reguler di tim utama lagi. Kemudian ada Bernardo Silva yang entah bagaimana masih menjadi starter musim ini dan masih bermain sangat baik. Itulah mengapa ia tampaknya selalu menjadi salah satu pemain City yang paling konsisten dalam pertandingan besar. Jadi Bernardo masih berkontribusi membantu tim berjalan lancar, berjuang untuk bola-bola 50-50, menjaga permainan tetap berjalan dan mendikte tempo. Ada pula Tijani Reinders yang telah menemukan kembali ketajamannya dalam mencetak gol. Ada beberapa penggemar City yang membencinya ketika ia sedang dalam performa buruk dan mengatakan bahwa City tidak seharusnya pernah membelinya. Tapi ia benar-benar pembelian yang diperlukan. Semua orang ingin melihat ke belakang. Namun kenyataannya setelah era Gundogan, City membutuhkan tipe gelandang seperti ini. Mereka membutuhkan seseorang yang memberi tim sedikit dari segalanya tetapi yang lebih penting, dapat mencetak gol dari tengah lapangan, dan pemain berdarah Indonesia itu dapat melakukan semuanya. Dan itu sangat dibutuhkan di tim City yang tidak memiliki siapapun yang mencetak gol dari lini tengah lagi setelah Gundogan dan Kevin De Bruyne pergi. Namun saya khawatir tentang pertahanan City, dan saya sangat setuju City merekrut Marc Guehi, karena ia memang pemain bagus. Sebab dengan cedera Guardiol, Ruben Dias dan John Stones, City membutuhkan bek tengah. Tentu saja Guehi langsung bermain sekarang berduet dengan Kusanov di lini pertahanan. Bahkan sebelum penandatanganan Guehi, City harus memanggil kembali Max Allen dari Watford. Sekarang anak itu adalah monster, dan ia terlihat sangat bagus segera setelah ia melangkah ke lapangan untuk Manchester Biru. Sangat bagus dalam mengontrol bola, membaca permainan dengan baik dan memiliki IQ sepak bola yang tinggi meskipun usianya baru 20 tahun. Ini persis yang dibutuhkan tim City, karena sekarang tim ini memiliki Max Allen yang Kusanov yang sangat bagus, bek tengah muda dan masing-masing dari mereka dapat bermain di samping Guehi yang menawarkan pengalaman dan kematangan. Kusanov bukan bek tengah sembarangan yang datang dari luar Liga Premier. Ini adalah pemain yang terbukti di Liga Premier yang telah berkompetisi melawan tim-tim terbaik dan memperbaiki salah satu masalah terbesar lini belakang City. Saya merasa dalam hal itu Arsenal memiliki keunggulan. Bisa dibilang mereka masih melakukannya, tetapi selisihnya jauh lebih kecil. Karena seperti Anda lihat lini belakang Arsenal sangat luar biasa, sementara City telah menghilangkan dua bek tengah mereka utama. Tetapi sekarang mereka berada dalam posisi yang jauh lebih baik karena apa yang dimiliki City adalah seberapa bagus serangan mereka. Ini adalah tim dengan serangan yang lebih andal dan kreatif daripada Arsenal.
Maksud saya The Gunners benar-benar memenangkan pertandingan dengan pemain terbaik mereka dari gelandang dan bek tengah. Jadi sekarang dengan Guehi, City seharusnya jauh lebih solid di lini belakang. Ditambah lini serangan yang telah saya jabarkan sebelumnya dari Semenyo, Haaland, Cherki, Foden dan orang-orang ini akan menjadi mesin gol. Sekarang dengan Guehi, Kusanov, Ellen dan Donnarumma di gawang, tujuannya adalah untuk tidak kebobolan. Dan jika mereka bisa melakukan itu, mereka bisa menjaga selisih gol tetap kecil memasuki beberapa bulan terakhir musim. Semua penekanan akan ada pada The Gunners, dan kita telah melihat sebelumnya apa yang terjadi pada Arsenal ketika City tepat di belakang mereka. Itulah sekilas ulasan dan analisa tentang Manchester City yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin memberi pendapat berbeda atau sekedar dukungan, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.